Halo Mitra Coder Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini. Dan video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai fungsi Google Map API, yaitu membuat poligon. Poligon itu artinya seperti ini, banyak sebuah area dengan banyak segi diletakkan di peta. Oke. Kita langsung aja ke editor pengkodean kita, Sublime Text. Di sini saya sudah sediakan sebuah file namanya 04.html, di mana komponen-komponen di dalam body adalah seperti ini: sebuah div utama, kemudian 4 div di bawahnya, dan yang paling penting ini adalah yang dua ini nih, div pertama dan div kedua yang ini. Div pertama ini untuk tempat button yang diberi ID btn dan tulisannya start, dan div kedua mempunyai ID map. Dan disinilah nantinya gambar Google Map kita. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke script JavaScript-nya. Kita akan mengkonekkan 04HTML ini ke library Google Map API melalui pendefinisian script JavaScript. Kita definisikan di sini, oke, script type text JavaScript source. Nah, inilah dia source-nya, berasal dari map googleapis.com/map/api/js, dan key-nya ini, yang ini itu bisa Anda dapatkan di developers.google.com. Sign in menggunakan akun Gmail Anda, kemudian masukkan kata kunci di tombol search, di text box search. Kata kuncinya ada Google Map API Key. Apabila sudah ketemu, nanti ikuti saja aturan-aturan langkah-langkah di situ, dan yakinlah Anda akan mendapatkan key yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya definisikan lagi script saya, source-nya. Saya letakkan script saya di folder JS, ini dia, ini, dan saya beri nama 04.js. Oke. Saya Ctrl S, saya simpan dulu, dan kita sekarang ke 04.js. Sekarang ini masih kosong. Kita definisikan sebuah variabel bernama map. Oke, kemudian kita definisikan variabel lagi pasangan titik yang tipenya array. Oke, nanti kita dalami apa maksudnya ini. Baru kita sediakan satu lagi, var mode sama dengan off. Oke, ini dia. Kemudian kita buatlah function namanya init map. Sebetulnya ini function yang mengulang dari tutorial 3 tutorial Google Map API sebelumnya. Sebetulnya sama aja, tapi saya tetap akan lakukan ini setiap tutorial Google Map API agar beberapa rekan-rekan yang masih belum mengerti bisa memahami langkah per langkah di tutorial ini. Fungsi init map ini adalah mendefinisikan sebuah variabel bernama map ini, yang ini, sebagai objek untuk mengaktifkan tampilan mapnya di halaman web. Kira-kira seperti ini. Nah, pertama var map option, sebuah variabel bernama map option kita isi, di mana pada saat map nanti hadir di halaman web dan kelihatan, pandangan utama senternya itu pusat senternya itu berada di latitude seperti ini, latitude, dan longitude yang ini lintang utara dan bujur timur. Kemudian jarak pandangnya dari atas adalah zoom sebesar 15 poin, bisa saja 10 atau 9 tergantung selera kita. Dan tipe mapnya adalah yang ini, hybrid. Oke. Nah, kemudian
setelah map option diisi, kemudian kita aktifkan variabel map ini yang sudah kita definisikan di atas nih dengan perintah Google Map API, yaitu new Google Maps.map dokumen get element by ID map map option. Oke, kelihatan di sini map optionnya kita gunakan yang ini. Kemudian dokumen get element by ID map ini adalah div yang ini nih, yang ini. Oke, kemudian kita ke 04.js lagi. Nah, di sini kan di baris ini map sudah aktif nih, tetapi map belum bisa diapa-apain. Jadi mapnya kita buat mendapatkan sebuah alat mendengar gitu. Kita tambahkan kemampuan mapnya untuk mendengar klik. Jadi pengkodeannya seperti ini. Mapnya kita tambahkan kemampuan mendengar add listener. Apa yang didengar adalah klik mouse. Ketika didengar, maka bila diperiksa, bila mode dalam keadaan off, ini loh, ini yang kita definisikan di sini. Bila mode dalam keadaan off, maka keluarlah sebuah peringatan alert, klik tombol start untuk operasi polygon. Kalau ternyata modenya sama dengan on, maka array pasangan titik yang sudah kita definisikan di sini di-push dengan posisi baru. Dan posisinya itu kita dapatkan dari ini, E. Oke? E berisi latitude dan longitude baru ketika mouse diklik di peta. Itulah maksudnya. Oke? Kita kembali ke 04 HTML. Nah, kita lihat button. Button ini mengaktifkan mode dalam keadaan on atau off. Artinya, ketika button dengan ID BTN ini diklik, dia akan men-switch mode on atau mode off. Jadi, untuk button ini kita buatkan fungsi tersendiri, namanya kita buat aja di sini function atur mode. Oke. Nah, pertama yang diperiksanya adalah button itu sendiri. Oke. If document get element by ID, nama ID buttonnya adalah BTN, inner HTML, tulisannya adalah start, maka ketika diklik, kita buatkan mode jadi on. Oke, mode jadi on. Kemudian tulisannya dokumen get element by ID BTN inner HTML, tulisannya jadi stop. Oke, dan pasangan titik ini arah ya, arah yang sudah kita definisikan di atas. Ini tempat-tempat titik nantinya, tempat titik koordinat. Kita nolkan, kita kosongkan dengan cara length sama dengan 0. Oke. Nah ini kan bila dokumen get element by ID BTN inner HTML adalah start, ini tulisannya bila start ya. Yang di sini else bila stop, bila tulisannya adalah stop, maka kita buatkan mode jadi off. Oke. Kemudian dokumen get element by ID BTN, tulisannya jadi inner HTML jadi start. Oke. Nah, di bagian inilah kita membuat pengkodean bagaimana membuat poligonnya. Inilah dia pengkodeannya. Kita sediakan sebuah var bernama area, di mana area ini adalah menjadi objek nantinya dengan perintah new Google Maps Polygon. Inilah dia perintah Google Map API untuk membuat poligon, di mana poligon itu kan harus pakai titik-titik atau path gitu ya. Nah, pathnya ini paths, banyak path ini artinya adalah berisi sejumlah titik-titik latitude dan longitude koordinat yang sudah kita masukkan di dalam
di dalam variabel array bernama pasangan titik. Nah, selama pengisian pasangan titik itu dilakukan di sini nih. Nah, di sini. Ini kan di push terus menerus ketika kita melakukan klik di map. Begitu diklik, array push. Diklik, array push. Jadi koordinat-koordinatnya itu berada di dalam variabel pasangan titik. Oke, kemudian stroke color. Stroke color ini adalah warna areanya nanti. Oke, stroke weight adalah 5. Ini adalah tepinya, batas tepinya itu punya ketebalan 5. Kemudian fill color, warna areanya, warna poligonnya nanti adalah FF 00 dan 00. Ini artinya red, green, blue, sama seperti yang ini. Oke. Nah, fill opacity adalah ini transparansi 0,35. Oke. Kemudian setelah var area diaktifkan, var area ini kemudian kita masukkan ke dalam peta dengan perintah area.setMap. Map sendiri adalah sebuah objek map yang sudah kita definisikan di fungsi ini. Ini dia. Oke. Nah, kemudian pasangan titik itu kita kosongkan kembali dengan perintah pasangan titik .length sama dengan 0. Karena dengan perintah setMap, pasangan titik di sini sudah jadi bentuk area di map. Oke, sekarang kita ke 04 HTML. Nah, untuk menampilkan pertama kali petanya itu adalah ketika semua komponen HTML sudah di-load ke dalam browser. Jadi pemasangan scriptnya adalah body onload. Onload itu yang dijalankan adalah ini function init map. Oke, function init map akan mengeset supaya petanya tampil duluan. Oke, function init map. Init map. Kemudian untuk membuat titik-titik koordinat ketika diklik di dalam map itu adalah klik di sini button ID btn. Yang berjalan di sini adalah function atur mode. Ini dia function atur mode. Di sini caranya mode itu diatur sehingga klik di dalam peta nantinya bisa aktif atau non aktif. Oke, di sini atur mode. Jadi di sini on click adalah atur mode. Oke, kita simpan dengan Ctrl S. Kita ke Google Chrome, kita jalankan localhost. Saya buatkan program tadi di folder gmap API, nama filenya 04 HTML. Oke, ini agak berbeda gambar petanya dari tutorial yang terdahulu. Tutorial yang terdahulu menampilkan provinsi Sumatera Utara. Yang saya tampilkan di sini adalah langsung kota Medan. Jadi kalau saya klik di tengah layar, klik tombol start untuk operasi polygon. Berarti ini muncul karena saya belum mengaktifkan mode sama dengan on. Sekarang saya klik start. Dengan saya klik start, maka mode sama dengan on. Jadi sekarang saya akan melakukan klik di peta ini, peta kota Medan ini. Saya klik minimal 3 titik. 1, 2, 3. Baru saya klik stop. Oke, jadi dia area baru. Seperti ini. Jadi area baru. Kemudian saya klik start lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya klik stop. Oke, jadi area baru juga. Kemudian misalnya seperti ini.
Saya klik start lagi di sini. Saya buat area-areanya ini terbagi-bagi. 1, 2, 3, 4. Saya klik stop. Nah, area baru lagi muncul. Yang terakhir nih ya. Klik start. 1, 2, 3, 4. Stop. Oke, area baru. Yang terakhir di bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Oke, ini dia. Jadi demikianlah saudara-saudara sekalian, bagaimana membuat poligon di dalam peta melalui fungsi klik yang diaktifkan pada map. Fungsi Google Map API-nya sendiri untuk poligon adalah Google Maps Polygon. Itu yang bisa digunakan. Kita akan bertemu kembali kepada tutorial Google Map API selanjutnya. Sampai jumpa.